persaksian yang itu berasal dari niat pribadi, semoga atas keyakinan pribadi. Ada semacam perbedaan antara mu'alaf dengan yang muslim. Kalau anak-anak lahir dari keluarga muslim, secara tidak langsung dia sudah menjadi muslim. Tetapi kalau mu'alaf, dia melalui pencarian beberapa hal, beberapa keyakinan, beberapa pemikiran, sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Dan saya harap selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Cengkareng, saya harapkan Ananda Jessica menjadi muslimah sejati. Insyaallah. Menjadi seorang muslimah yang tidak hanya ber-KTP Islam, tetapi juga menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Setiap agama pasti memiliki ajaran dan ajarannya baik, tetapi hanya Islamlah agama yang paling tepat dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ibundanya telah menjadi seorang muslim juga, mu'alaf di beberapa tahun lalu ya. Dan insya Allah dengan adanya keluarga yang dalam satu keyakinan, pasti akan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Karena kita mencintai seseorang, dan ketika kita mencintai seseorang, kita akan dikumpulkan di dalam satu tempat, yakni bernama surga. Dengan catatan bahwa segala sesuatu, sikap kita, perilaku kita, itu sesuai dengan tuntunan Islam. Jangan sampai ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah bekerja sama sesama manusia, tetapi kita tidak menjalankan perintah Allah, itu belum dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Padahal takwa itu salah satu kunci agar Allah Ta'ala menempatkan kita manusia yang beriman ini ke tempat yang mulia. Jika kita ingin mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang dilakukan yakni beribadah kepada Allah, menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Jangan sampai salah satu yang diambil. Ya, kita menjalankan perintah Allah tapi juga menjalankan larangannya. Itu nggak nyambung nanti. Maka harus keduanya beriringan. Ketika kita sudah beribadah, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, kita juga harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Seperti judi online kah, atau maksiat, menganiaya dan menzolimi manusia, atau bahkan berzina, na'udzubillah. Jangan sampai kita mencampur adukan perintah dan larangan. Hadirin jamaah, Bapak Ibu sekalian, Islam itu kuncinya ada 3, yakni hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi kita mencintai Allah dengan menjalankan segala aturannya, perintahnya. Kita mencintai manusia dengan kita berbuat baik, kita saling menyayangi, mengasihi sesama manusia, dan kita juga hablum minal alam, mencintai lingkungan. Karena bagaimanapun lingkungan kita, bumi ini, tumbuhan, kemudian segala hal yang ada di semesta ini adalah tempat kita hidup. Jadi mau tidak mau kita harus mengelolanya, kita harus merawatnya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada manusia bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard, jadi perwakilan Tuhan di bumi. Maka
alhamdulillah kami selaku petugas dan penyuluh agama Islam KUA Cengkareng sangat berbahagia kedatangan keluarga baru, dan teruntuk Ananda Jessica tidak berhenti di sini untuk mencintai, untuk memahami tentang Islam, karena pada hakikatnya Islam itu luas. Ketika Ananda ingin mencari tahu tentang Islam, boleh mencari tahu melalui rujukan internet, online, boleh. Karena sekarang zaman-zaman online, jadi semua bisa diketahui melalui online. Tetapi jangan lupa, tidak semua yang ada di internet itu benar. Maka kami harapkan juga kepada selaku pengurus DKM ini, jikalau nanti misalnya Jessica menginginkan pengen mempelajari tentang Islam, atau bahkan ketika Jessica datang ke KUA pengen ngerti tentang Islam itu bagaimana seluk-beluknya, bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya, bisa melalui guru. Ketika rujukan online itu, karena khawatirnya ketika kita fokus kepada internet dan online, kita bisa terjerumus kepada kesesatan, karena tidak semua yang ada di internet itu benar. Begitu, maka perlu adanya guru. Nah, di tempat inilah, di masjid inilah, atau mungkin di KUA, insya Allah bisa menjadi sarana, bisa menjadi guru bagi Jessica untuk lebih mendalami Islam. Terlebih keluarga yang menjadi penopang, bapak, ibu, bisa membimbing Jessica lebih paham lagi, lebih taat lagi beragama. Karena kunci Islam menurut saya itu adalah, kunci untuk menegakkan agama Islam menurut saya adalah sholat. Jadi apapun itu, kesibukan apapun dari Jessica, dari bapak ibu sekalian, dari manusia, ketika kita sudah melalaikan sholat, sudah kita selesai hidup kita. Tidak akan pernah berkah hidup seseorang jika meninggalkan sholat. Maka sholat adalah kunci utama agar hidup nyaman, bahagia. Terlebih itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Ketika kita lebih mendalami sholat lagi, bahwa peristiwa sholat atau ibadah sholat itu memiliki manfaat bukan hanya secara rohaniyah, bukan hanya secara pahala yang besar, tetapi juga manfaat bagi kesehatan fisik kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Teruslah menimba ilmu, mencari ilmu tentang agama Islam melalui guru-guru, melalui ustadz, ustazah, melalui para kiai, ya kan? Bisa melalui pengurus DKM juga dan KUA. Kami siap menerima dan kami siap memberikan materi. Kami siap memberikan pencerahan kalau bahasa kita, atau kami siap menerima pertanyaan dari Jessica. Dan jangan sampai meninggalkan sholat. Gitu. Terima kasih atas waktunya bagi pengurus DKM, kepada Pak Ustadz Sujarwo telah bersedia untuk kerepotan dalam peristiwa malam ini, persaksian malam ini. Semoga insya Allah dalam majelis ini banyak berkumpul malaikat yang doa kita kabul hajatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.